mereka di atas sana dengan kita yang di bawah, siapa menjelaskan, siapa mendengarkan. Kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ini yang dari provinsi, dari pemerintah, mungkin bisa bergabung di sana. Kita yang dari organisasi, baik paguyuban, LSM dan lain-lain, yang di bawah, sehingga kita dengar. Kita bedakan mana peserta dengan mana yang panitia. Siapa bicara siapa di sini, siapa mendengar siapa. Nah, ini Ibu Kadin, Bapak sana, kita bingung siapa peserta sih. Jadi mungkin saya masuk langsung saja. Setelah saya mengikuti, saya kira kita tidak perlu banyak cerita banyak. Kalau pemerintah yang mengatur, kita ikut pemerintah. Satu. Kedua, pemerintah tolong buatkan baliho-baliho. Itu saja, tidak usah terlalu cerita banyak. Aturan-aturan sudah ada di baliho, ditaruh di setiap RT-RT. Apa. Jadi tidak ada ini ketua itu, ini ketua ini ketua itu, panjang cerita. Dan pada akhirnya hoax yang terjadi selama ini untuk kita di lapangan. Saya bisa bikin hoax, saya tuduh bapak ini kena COVID, bisa saja di lingkungan A, lingkungan B. Mari saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita hindari hal ini. Pada akhir dari segalanya nanti penjarahan, perkelahian, pembunuhan, karena bisa saling menuduh. Ini kita hati-hati. Jadi mungkin kita kembalikan semua, kalau itu kewenangan ada di Provinsi Papua, provinsi mengatur. Kabupaten, kota, jangan bikin lagi aturan sendiri-sendiri. Ini banyak terjadi. Sehingga kita satu komando. Kalau memang itu dari provinsi, buatlah baliho di setiap titik-titik RT. Siapa menyalahi aturan yang sudah dibuat, kan warga bisa lihat. Kenapa kau bikin begini? Itu sudah kau baca sana. Jadi tidak simpang siur berita-berita ini. Oh, saya tadi jalan dari Jayapura, saya dengar berita ini. Mungkin kita yang duduk ini juga pulang bisa bikin cerita lain lagi ke warga. Akhirnya simpang siur. Karena di bawah sekarang ini ramai bagi-bagi beras. Dan kalau untuk bagi pangan atau sembako, kita ini manusia tidak perlu pakai KTP, pakai KK, pakai ini. Lagi mati di situ kalau tidak punya apa-apa. Ini manusia nih, kemaslahatan Bu. Masalahnya bapak-bapak, kita bicara kemaslahatan. Bapak ini punya KTP, saya tidak punya, saya mati karena tidak dapat sembako. Tolong kita tidak melihat dari bagian-bagian ini. Yang penting dia ada punya rumah, kita data, kita bagi. Nah, terakhir mungkin saya tanya, dalam kumpulan ini, kita dapat ini, apa yang kita bahas? Bagi sembako, atau jarak-jarak, atau apa? Ini tidak ada yang di sini kita pakai jadikan topik acuannya. Akhirnya kita semua masuk ke masalah sembako. Usul saran sembako. Minta maaf bapak-bapak, ibu yang dari pemerintah provinsi, mungkin bisa mengambil alih untuk tolong dibuatkan satu komando. Jadi sehingga kita rakyat di bawah tinggal kita ikut. Kita mau enak, tidak ada yang mau susah. Apa yang diatur pemerintah pasti kita ikut. Mungkin kita dari LSM jika diminta oleh pemerintah untuk membantu mensosialisasikan itu, ya kita juga siap semua. Teman-teman saya kira pasti siap. Siap. Saya kira mungkin itu. Kita tidak banyak diskusi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Saya bicara sedikit dari LSM dulu. Kami dari GTI juga mendengar semua cerita sembako. Masyarakat kecil tidak mengerti apa itu COVID-19. Ini harus dibuat suatu call center. Kenapa? Bahwa